Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hari ini adalah minggu keempat di pertemuan tatap maya di Prodi PIAUD kelas 2A UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Materinya tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dan moderasi beragama. Ini disampaikan oleh kelompok 2. Ya. Nah, tidak banyak yang ingin disampaikan, tapi yang pasti begini. Logo Pancasila, kalian bisa lihat setiap silanya itu ada logonya. Logo bintang untuk menunjukkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian padi dan kapas itu untuk menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang rantai itu untuk persatuan Indonesia. Kemudian demokrasi dengan kepala banteng. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa posisinya di dalam Garuda Pancasila itu bentuknya perisai, bukan berjajar satu-satu. Logonya nggak satu-satu berjajar, tapi perisai, sisi 5, dengan bintang sebagai simbol ketuhanan yang Maha Esa, dia ada di tengah, dan sisanya itu adalah di pinggir-pinggirnya. Hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang namanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, dia harus ada menjadi faktor yang mempengaruhi atau memberikan nilai-nilai terhadap sila-sila yang lain. Jadi, jangan kalian pikir bahwa sila pertama tidak penting. Justru sila pertama itu menjadi penting karena kepercayaan, bentar, karena yang namanya eh, manusia di Indonesia, kalau kita lihat dalam aturan mainnya, itu adalah orang yang harusnya beragama. Karena berketuhanan dalam konsep negara itu adalah sesuatu yang menjadi pembeda antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi di luar Indonesia. Memang Indonesia adalah sebuah negara bukan atas nama satu agama, tapi Indonesia ada di semua agama. Nah, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara bagaimana merawat bangsa Indonesia supaya bangsa yang begitu banyak bahasanya, bangsa yang begitu banyak adat istiadatnya, banyak sukunya, itu tetap bisa bersatu dalam sebuah ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila itu adalah jawabannya. Karena Pancasila itu menghendaki adanya ikatan yang sama keseluruhan dalam konsep yang tidak berbeda satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka dalam kesempatan ini, ketika ada pembicaraan tentang moderasi beragama, di mana letak perbedaan atau bukan letak perbedaan, di mana letak hubungan antara sila kemanusiaan yang sila persatuan Indonesia dengan eh, apa moderasi beragama. Moderasi beragama seperti yang dijelaskan minggu lalu adalah sikap berada di tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, dia ada pada posisi eh, menjadi penengah dalam segala urusan.
orang menyebutnya dengan istilah moderat, ya. Moderat itu bukan berarti mengikuti semua keyakinan orang lain dengan benar, nggak juga, ya. Kukuh dan patuh terhadap keyakinan agama itu hakikatnya adalah moderasi, gitu. Seperti contoh, jangan sampai toleransinya kebablasan. Kebablasan itu artinya hanya ingin disebut toleransi tapi harus menggadaikan keyakinan akidah. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena hanya orang-orang dengan pemahaman yang radikal, radikal itu artinya mendalam, maka dia tidak akan menjadi seorang yang radikalisme. Istilah radikal itu adalah istilah yang diplesetkan. Radikal itu dalam bahasa aslinya artinya radix, artinya akar. Artinya orang yang radikal itu prinsipnya adalah orang yang mempelajari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Dan itu adalah salah satu dari ciri khas filsafat. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang namanya orang yang belajar secara mendalam, hakikatnya dia bukan radikal, tapi dia justru melepaskan diri dari cara-cara berpikir yang keliru. Orang-orang yang berpikir dangkal lah orang-orang yang selalu bertindak radikal. Kenapa? Dia tidak punya sesuatu yang dia yakini. Beda dengan orang yang punya keyakinan karena ilmunya banyak. Kalau orang kemudian, ah Pak, tapi di saya ada katanya orang yang belajar ngaji tapi kemudian ngebom sebenarnya. Itu kan ceritanya bukan karena ngajinya, tapi karena cara berpikir dia diarahkan untuk menjadi pengebom. Bahwa ketika kamu ngebom, kamu jadi pengantin, kamu mati, maka kamu syahid, orang tua masuk surga, dan lain-lain. Jadi daya tawarnya daya tawar sesuatu yang semu, ya. Dan biasanya orang-orang yang lemah imanlah yang hanya diajak untuk mereka melakukan hal seperti itu. Makanya yang perlu dilakukan oleh kalian adalah kalian harus belajar agama dengan benar dan kalian harus punya nilai nasionalisme yang betul. Karena tidak sedikit orang yang kemudian mengadu dombakan antara Islam sebagai ajaran agama dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ada orang yang kemudian bicara, hei, jangan percaya Pancasila. Pancasila mah bikinan jelema. Bikinan jelema itu disebutnya togut. Togut itu adalah harus dilawan karena bertentangan dengan konsep eh, apa tauhid dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah salah kaprah, ya. Sampai-sampai ada orang yang tidak memahami tapi mencoba untuk menjelaskan. Itu kan repot, ya. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu untuk menjadikan eh, apa moderasi beragama itu apa sih sebenarnya hubungan sila ketuhanan yang Maha Esa dengan moderasi beragama? Ingat ya, ada sila pertama itu adalah landasan spiritual. Untuk apa? Untuk melakukan moderasi beragama. Karena dasar dari orang melakukan moderasi beragama itu adalah karena dia bertuhan, ya. Nah, sementara moderasi beragama mementingkan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gitu. Nah, sila ketuhanan juga sebenarnya adalah penghormatan kepada keberagamaan. Maksudnya, ya, sila ini mengakui keberagaman agama dan keyakinan. Artinya, kamu dan saya berbeda keyakinan, silakan, tidak masalah. Sehingga, sejalan dengan prinsip moderasi beragama. Jadi kalau ditanya, apakah Pancasila sila pertama itu berhubungan dengan moderasi beragama? Sangat berhubungan, ya. Dan sila ketuhanan yang Maha Esa itu hakikatnya adalah prinsip menolak ekstremisme. Sila ketuhanan yang Maha Esa menolak segala bentuk ekstremisme atau fanatisme terhadap agama yang dapat merusak kerukunan. Makanya jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup di Indonesia, alhamdulillah, jauh dari perang, jauh dari ketidaknyamanan. Nikmati dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan sila ketuhanan yang Maha Esa itu dalam kehidupan moderasi beragama? Nah,
Berbagai cara bisa dilakukan. Salah satunya begini. Pertama, menghargai kebebasan beragama. Bagaimana bentuknya? Memberi ruang kepada setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kedua, menolak segala bentuk paksaan dan diskriminasi atas nama agama. Itu berarti kita sudah menghargai kebebasan beragama untuk orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, yang kedua, tadi menghargai kebebasan beragama. Yang kedua adalah membangun toleransi umat beragama. Bagaimana bentuknya? Bisa dilakukan dengan cara menjaga kerukunan nih dengan tetangga atau rekan yang berbeda agama. Kemudian yang lainnya, ya mengucapkan selamat hari raya keagamaan dalam bentuk penghormatan. Bukan untuk dalam rangka keyakinan keberimanan. Kalau kamu kalau mengatakan selamat Natal contohnya, sudah saya ngomongnya, selamat merayakan hari keagamaan ya. Selesai. Oke, yang ketiga, itu yang bisa dilakukan adalah mengutamakan nilai-nilai keberagaman. Sorry, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Kalaupun dia berbeda dalam sisi agama, tapi Anda adalah saudara saya secara kemanusiaan. Artinya, kita mengedepankan nilai-nilai kebaikan secara universal, seperti keadilan, kasih sayang, ya, kejujuran, dan membantu orang tanpa harus ditanya dulu, kamu agamanya apa? Baru saya bantu. Tuh, mana sih? Ya, oke. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita untuk bisa mengimplementasikan nilai sila kemanusiaan, sila keadilan, sila ketuhanan yang Maha Esa itu, yaitu mengembangkan pendidikan agama yang moderat. Seperti sekarang yang disampaikan bukan pendidikan agama yang ekstrim, tapi yang moderat. Pemahaman ajaran agama yang disampaikan adalah yang inklusif ya, sehingga toleran. Kemudian mendorong kurikulum pendidikan agama yang menekankan pentingnya kerukunan antar umat beragama. Kalau sekarang Menteri Agama baru menyampaikan ada istilah kurikulum cinta, ya. Menjadi teladan dalam perilaku beragama. Maksudnya dengan cara apa? Menunjukkan sikap santun dan bijaksana dalam menyampaikan ajaran agama. Kemudian mendorong dialog antar umat beragama dan menjaga keseimbangan antara agama dengan negara. Bahwa agama dengan negara itu adalah dua hal yang saling membutuhkan. Tidak ada satupun yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dan tidak menggunakan agama sebagai alat politik untuk memecah belah masyarakat. Nah, ini adalah bagian dari implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa untuk moderasi beragama. Ya. Tantangannya ada nggak? Banyak tantangannya. Tantangan kita berhadapan dengan orang-orang dengan radikalisme dan ekstremisme agama. Kita juga berhadapan dengan orang-orang yang diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama. Kita juga menghadapi kasus di mana penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Ini kan tantangan-tantangan. Ya. Tapi kita ada solusinya. Yang pertama solusinya adalah yuk tingkatkan pendidikan agama yang moderat. Yang kedua, perkuat dengan dialog umat beragama dan antar kelompok yang berbeda dengan kita. Dan yang ketiga ini juga penting, menegakkan hukum yang melindungi kebebasan beragama. Siapapun agamanya yang mengganggu kerukunan umat beragama, maka dia tidak layak untuk dipertahankan. Tapi tegakkan hukum dan pastikan dia diberikan apa jaminan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke, simpulannya apa sih? Simpulannya, simpulannya adalah bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa dan moderasi beragama ini memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang saling memberikan kekuatan. Sila pertama Pancasila itu menjadi landasan spiritual dan moral untuk menciptakan kehidupan beragama yang lebih harmonis, menciptakan kehidupan agama yang lebih toleran, menciptakan kehidupan beragama yang lebih inklusif. Ya. Nah, dengan mengimplementasikan nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa ini dalam moderasi beragama, kita kemudian dapat membangun masyarakat yang rukun, dapat membangun masyarakat yang damai, yang adil, yang saling menghormati sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, hal itu kemudian bisa kita berikan penjelasan lebih lanjut ketika membahas tentang kenapa di dalam Pancasila ketuhanan Maha Esa itu menjadi yang pertama bukan yang terakhir atau di tengah-tengah. Ternyata jawabannya adalah
Karena memang sila Pancasila inilah yang memberikan spirit dan pengaruh terhadap semua ajaran yang ada di dalam Pancasila. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mempengaruhi kemanusiaan yang adil dan beradab. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia itu harus persatuan Indonesia yang diberikan nilai-nilai dan warna dari persatuan dari ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya pun itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh nilai-nilai ajaran agama. Termasuk keadilan sosialnya pun harus keadilan sosial yang diberikan warna oleh nilai-nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ini ditegakkan, tidak mungkin terjadi banyak konflik. Kalau ini ditegakkan, akan sedikit sekali orang-orang yang akan merasa, buat apa saya menghancurkan kedamaian seperti ini? Karena tidak ada negara yang paling damai dalam konteks kehidupan beragama, kecuali di Indonesia. Bayangkan, Indonesia itu sangat-sangat dihargai dan sangat dihormati. Akan diberikan sanksi hukum bagi mereka yang mengganggu orang yang beribadah. Tapi dengan catatan, harus menjadi warga resmi yang beragama. Artinya, eh, secara hakikat, dia memiliki KTP, dia sudah terdaftar sebagai warga dan penduduk Indonesia dan seterusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan cukupkan dulu sampai di sini. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran, ya. Jadi kalian minggu depan libur, minggu depannya libur, masuk lagi tanggal 14 ya. Nah, adapun nanti kegiatannya tatap muka atau tatap maya lagi, kita lihat perkembangannya ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya, ya. Bapak berharap nanti kalau ada revisi-revisi tentang artikel, nanti mohon diperbaiki, ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup Bapak. Oke, selamat merayakan Lebaran dan pastikan kamu jangan aneh-aneh lah, ya. Lebaran dulu, nanti baru bikin yang lain, ya. Baik Oke, Bapak. terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.